Ini kalau hati bisa berair mata, nangis ya dari hati ya? Keluar kali air matanya. Iya, keluar dari air matanya. Tapi saya mau nanya nih, penasaran ya Kak Vina ya. Kenapa ya Mbak Wi ini nggak mau nunjukin kalau dia tuh nangis? Apa pulang takut digampar ya? Iya, itu. Dia nggak mau cerita, aduh saya digampar nih, saya pengen ini, saya pengen, aduh saya takut banget. Kalau menurut saya sebenarnya dia seorang istri yang baik ya. Iya. Dia pengen menjaga martabat suaminya juga, cuman kalau seperti yang saya lihat di gambarnya Roy, dia sudah terluka sedemikian rupa sehingga mau memaafkan tapi masih ada ganjalan di hatinya dia. Namanya perempuan, dia harus istilahnya dibuat sedemikian rupa seperti layaknya ketika mungkin dilamar. Kan hatinya berbunga-bunga, harus waktu dikembalikan, dikejar-kejar gitu ya kan? seperti itu, harus dikembalikan Iya perasaannya kalau menurut saya seperti itu. Ya mungkin kan kalau mulut bisa maafin kan, cuman kalau di hati kan keinget lagi. Iya, dia keinget digamparnya itu. Dia menangisnya di suara dan bibir. Iya. Kelihatan banget dari tadi. Kamu kalau di depan orang tua pura-pura kuat ya? Kalau kebetulan mama nggak ada. Oh maaf, kalau papa? Nggak pernah cerita ke papa, soalnya kan ya gimana sih, ya orang-orang lihat biasa-biasa aja gitu kan, padahal yang gue rasa ini nggak seperti yang lo lihat gitu. Kasian ya. Jadi tumpah orang juga lihat-lihatnya, air mata. oh lo rumah tangga baik-baik aja ya gitu. Sebenarnya sih Mas Abinya nih kalau dari mata orang awam kayak aku gini ya Roy, orangnya sebenarnya itu nggak neko-neko, cuman terlalu mudah beradaptasi dan kebanyakan yang diadaptasi adalah hal-hal yang tidak baik. Sebenarnya dia sendiri kuat kalau misalkan memang di luar dari lingkungan ya, misalkan dia nih pergi dari lingkungan, teman-temannya itu suka. Iya kan? Kalau dia pergi dari lingkungan dia sih normal kan, baik. Tapi kalau sudah ke lingkungan yang salah, dia langsung ikutan kan, udah terbawa arus gitu. Ayo gitu, ya lo dari mana sih ya? Ini habis ngapain sih lo main-main sama dia? Ya udah diomelin kan, nggak enak, ini lo bawel banget sih, gue kan nyari duit gitu. Ya Mas Abi maaf ya, Iya. tapi harus tahu bedanya bujang sama suami. Sudah jadi bapak belum? Udah Nah, dua. nambah lagi. Harus bedain antara bujang sama menjadi seorang bapak. Ya, Siap. seharusnya setahu saya ini kalau saya teman-teman saya sudah menikah ketika saya ajak nongkrong, ajak main gitu ya, saya malah nyuruh bawa aja istri sama anak karena seperti itu teman yang baik. Harus tahu diri, udah bukan bujang lagi. Gak apa-apa, bawa aja anak sama istrinya, ayo kita kumpul. Bawa aja dong. Jadi seharusnya kalau teman-teman kamu baik, mereka nyuruh kamu bawa istri dan anak kamu. Terkecuali banyak hal yang diumpetin, misalkan perjudian, minuman keras, dan perempuan lain. Iya, perempuan. Saya mencium hal perempuan sih sebenarnya. Tapi dari Mas Abi tidak mengungkap itu, ya sudahlah. Kalau memang tidak bisa diungkap. Jujur lu, kan. depan Kokoro nggak usah bohong. Istri ngomong jujur lu. Ada nggak? Gak Yakin? yakin. Ya, ntar kepincut janda lagi lo. Dan buat Mbak Wi-nya, kalau emang pengen suami kamu nggak berlaku seperti bujangan, kamu juga jangan berperilaku seperti anak gadis, ngomongnya gue lo sama suami. Nggak boleh. Suami harus dihormatin, ya walaupun dia nakal di luaran ya. Soalnya kalau misalkan kamu nggak hormatin, dia makin nakal, makin liar di luar. Betul nggak Mas Abi? Oh, berarti betul ya, liar ya di luar ya? Nah, Liar aku. di luar, iya. Dia semakin bicaranya lebih besar, saya masih semakin ini. Iya. Dia semakin bicaranya makin ini, dia makin ini liar. Gitu Makin ya? kabur kan? Makin kabur. Makanya, jadi berdua tuh harus sadar udah bukan bujang gadis lagi, tapi ibu sama bapak, terlagi jadi nenek sama kakek. Oke? Yang namanya pubertas usia remaja, itu jangan lagi dilakukan. Iya nih, mengingat pubertas remaja, saya lihat kok si Mbak Winya kadang kalau ngomong sama Mas Abi juga nunjuk-nunjuk ya. Iya kan, Mas Abi?
Tuh ketawanya juga. Banyak yang saya ungkap di sini dan harus diperbaiki satu persatu. Jadi jangan nunjuk-nunjuk gitu kalau ngomong. Kayak mama gitu loh, kayak gitu-gitu. Nggak Iya. boleh. Pointing the finger itu nggak sopan bagi saya. Lebih banyak, kalau kamu di rumah ya, lebih banyak menghabiskan waktu sama kamu atau sosial media? Sosial media. Lagi habis kalau di rumah dia juga sibuk sama handphone. Berdua masih bocah. Iya. Roy. Yang udah menikah aja deh, kasih masukan deh. Ini lebih dewasa kan. Silakan, Vin, silakan. Memang ya setiap pernikahan itu pasti ada naik, ada turun, ada ketika masa cinta, berbunga-bunga ketika waktu menikah. Nah memang apa ya, kalau hampir 10 tahun saya menikah, memang ada masa-masanya ketika kita sedang bosan. Mungkin ini udah 7 tahun, lama, ada masa jenuhnya. Nah maka itu kita harus memperbaiki sikap kita. Tadi seperti yang Robi bilang juga, gimana kita bertutur kata terhadap masing-masing pasangan kita. Kadang-kadang yang namanya perempuan ya, kita selalu apa ya, namanya perempuan kan identik dengan cerewet, ngomong-ngomong segala macem tanpa dipikir dulu, padahal menyakitkan suami. Sementara suami pada saat kondisi yang mungkin pada saat itu pengen ditanyain kerjaannya gimana nih, capek nggak sayang gitu, malah dicecer dengan misalnya, nih anak nih gini, baru jatuh nih atau apa, nih nakal banget nih di sekolah atau apa, padahal Langsung mungkin tipe mama. ya makanya kan pengennya ketika pulang disambut dengan apa ya, dengan suasana yang ceria. Gimana sih tadi pekerjaannya, mau dibikinin apa, mau dimasakin apa, gitu. Iya. Sebenarnya itu tuh klise ya, tapi sebenarnya itu bener banget gitu. Jadi itu apa ya, di awal pernikahan saya nggak menyadari ya kalau hal itu penting, tapi ternyata semakin lama kita berhubungan, relationship kita tuh semakin apa ya, kita harus tahu gitu. Kita kan juga makin memahami bagaimana sih kondisi lebih dalam pasangan kita seperti apa, harus bagaimana, dan jangan semakin cuek. Apalagi sekarang dengan sosial media kita malah nggak peduli sama keadaan lingkungan sekitar yang benar-benar real. Iya. Kita cuma lihat di sosial media nih, ibu ini cantik banget deh, bajunya bagus, bisa foto dengan cantik dengan dengan anaknya, padahal mungkin di balik itu ada sesuatu yang disembunyikan. Iya. Itu kan cuma foto aja gitu, cuma pencitraan saja. Jangan sampai itu masuk ke dunia kita. Seperti itu mungkin tuh tanggapan saya. Thank you, Kak. Dan ternyata Roy dan juga pemirsa di rumah yang memiliki kans untuk berselingkuh nggak hanya Mas Abi dengan teman-teman di luar. Ternyata sang istri pun yang kerap bermain sosial media juga jangan salah loh. Perempuan yang hadir di sini mereka kerap berselingkuh karena diawali dengan sosial media.